Menurut kalian, apa yang membuat sebuah kerajaan bisa menguasai hampir setengah dunia? Apakah karena jumlah tentaranya, karena pemimpinnya, atau karena senjatanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kenalin ya, saya Sahara, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan NIM 2514020024. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya sebuah bangsa yang awalnya cuma bisa hidup di padang rumput bisa menguasai wilayah yang begitu luas? Kalau dipikir-pikir rasanya mustahil ya. Nah, ternyata bangsa itu benar-benar ada. Mereka adalah bangsa Mongol yang dipimpin oleh tokoh terkenal yang bernama Genghis Khan. Jadi sebenarnya apa itu invasi Mongol? Ketika mendengar invasi, mungkin yang terbayang adalah perang. Dan memang benar gak salah, invasi itu adalah suatu negara atau kelompok militer yang masuk ke wilayah lain dengan tujuan menguasainya. Invasi Mongol sendiri adalah serangkaian penaklukan yang dilakukan oleh bangsa Mongol sekitar abad ke-13 sampai ke abad ke-14. Yang bikin aku kagum, mereka memulai semuanya dari wilayah stepa di Mongolia. Wilayahnya luas tapi kehidupannya cukup keras. Justru dari tempat seperti itulah lahirlah kekaisaran terbesar sepanjang sejarah. Menurutku, itu menunjukkan kalau keterbatasan bukan berarti kita tidak bisa berkembang. Nah, aku juga penasaran, kok bisa ya mereka sekuat itu? Jadi, karena sosok yang pertama adalah Genghis Khan. Kalau menurutku, tanpa Genghis Khan, mungkin sejarah Mongol akan sangat berbeda. Kenapa? Karena sebelum dia muncul, suku-suku Mongol justru sering lebih bertengkar. Nah, Genghis Khan yang berhasil menyatukan mereka. Yang lebih keren lagi, dia bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan karena dari keluarganya siapa atau berasal dari suku mana. Nah, dari sini bangsa Mongol bisa menjadi pemimpin kalau dia memiliki kemampuan. Menurutku, sistem seperti ini membuat invasi Mongol menjadi lebih solid. Ketika kita membayangkan perang zaman dahulu, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah pasukan yang saling menyerang. Tapi bangsa Mongol ini beda. Mereka terkenal sangat cepat dan hampir semua pasukannya menggunakan kuda. Bahkan satu prajurit pun membawa ekor kuda sekaligus. Jadi, ketika kuda ini lelah, maka diganti dengan kuda lain. Yang lebih menariknya, pasukan Mongol sering menggunakan strategi pura-pura kalah. Bayangkan, musuh merasa menang, lalu mengejar mereka. Di saat mereka lengah, langsung para pasukan Mongol ini mengepung mereka dari berbagai arah. Menurutku, inilah yang membuat bangsa Mongol berbeda dengan kerajaan lain pada masanya. Mereka bukan hanya kuat, tetapi juga pandai menyusun strategi. Kalau dipikir-pikir, strategi seperti ini masih digunakan dalam dunia modern, hanya saja bentuknya sudah berbeda. Kondisi kerajaan yang mereka serang. Ternyata, keberhasilan Mongol bukan cuma karena mereka kuat, tetapi banyak kerajaan yang sedang mengalami masalah. Ada yang perang saudara, ada yang pemimpinnya saling berebut kekuasaan, ada juga yang kekuatan militernya mulai melemah. Nah, kondisi seperti ini dimanfaatkan sangat baik oleh bangsa Mongol. Mereka tahu kapan harus menyerang. Jadi, bangsa Mongol bukan karena kuat, tetapi mereka juga pandai membaca situasi. Mungkin banyak orang mengira bahwa mereka ingin menguasai peluasan wilayah saja, padahal ada alasan lain, yaitu jalur sutra. Kenapa jalur sutra ini penting? Karena jalur ini memiliki perdagangan dunia pada masa itu. Banyak barang berharga lewat sana, mulai dari emas, rempah-rempah, sutra, sampai berbagai ilmu pengetahuan. Nah, kalau mereka berhasil menguasainya, tentu keuntungan ekonomi yang didapat juga sangat besar. Yang paling unik adalah kondisi cuaca. Awalnya, aku juga nggak menyangka bahwa kondisi cuaca juga bisa mempengaruhi sejarah. Ternyata, pada saat bangsa Mongol melakukan ekspansi, padang rumput di Mongolia sedang sangat subur. Rumput yang subur membuat kuda mereka semakin meningkat. Seperti yang kita tahu, bahwa kuda adalah kekuatan utama pasukan Mongol. Jadi, tanpa cuaca yang mendukung, mungkin ekspansi mereka juga tidak akan semudah itu. Jadi, apa yang kita pelajari? Kalau menurutku, keberhasilan invasi Mongol bukan cuma karena satu saja, bukan cuma punya tentara yang hebat, tetapi
semua faktor saling mendukung, mulai dari pemimpin yang visioner, strategis perang yang cerdas, lawan yang sedang lemah, keinginan menguasai perdagangan, sampai cuaca yang ikut saling membantu. Menariknya lagi, meskipun invasi Mongol diidentik dengan perperangan, ternyata mereka juga membuka jalur perdagangan yang lebih luas dan mempercepat pertukaran antar wilayah. Jadi, sejarah itu nggak pernah sesederhana menang atau kalah. Selalu ada cerita di dalamnya. Kalau menurut kalian, faktor mana yang paling menentukan keberhasilan bangsa Mongol? Tulis pendapat kalian ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.